Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Sistem Komunikasi Kabel Laut yang beranggotakan Septia Prandani, Anhar Karim, dan Ulfa Anggraini. Nah, yang pertama, apa itu sistem komunikasi kabel laut SKKL akan dijelaskan oleh Frans. Kepada Frans, kami persilakan. Baik, pertama, apa itu sistem komunikasi kabel laut SKKL? Sistem komunikasi kabel laut adalah sistem yang menggunakan media transmisi kabel yang ditanam atau diletakkan di dasar laut untuk menghubungkan jaringan telekomunikasi antar negara dan pulau. Mengetahui banyaknya pulau yang harus terhubung jaringan telekomunikasi, maka diperlukan perangkat penunjang seperti branching unit (BU) agar dapat memenuhi kebutuhan kapasitas pelanggan di setiap landing point. Sistem komunikasi kabel laut merupakan sistem komunikasi yang menggunakan teknologi DWDM yang memiliki jarak sangat jauh. Jaringan pada sistem komunikasi ini juga dapat membawa trafik yang lebih besar dibanding jaringan yang berada di darat. Next. Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) yang merupakan teknologi multiplexing dalam sistem transmisi jaringan optik yang digunakan untuk transmisi dengan jarak yang relatif jauh antar landing station. Penggunaan teknologi DWDM memungkinkan sebuah serat optik untuk membawa sinyal optik dalam panjang gelombang yang berbeda. Selain itu, DWDM dapat memberikan solusi dari peningkatan biaya untuk kapasitas yang besar, serta untuk switching dan routing. Sistem ini terdiri dari dua daerah perangkat berbeda, yaitu dry plane dan wet plane. Dry plane terdiri dari Submarine Land Terminal Equipment (SLTE) dan Polar Feed (PFE). Sedangkan dry plane terdiri dari Submarine Collect Cable, Branching Unit, dan Repeater. Next. Baiklah, yang kedua yaitu sejarah perkembangan sistem komunikasi kabel laut yang akan dijelaskan oleh Anhar. Kepada Anhar, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan submateri sejarah perkembangan sistem komunikasi kabel laut. Kabel bawah laut telah menjadi infrastruktur telekomunikasi yang penting di era digital. Raksasa teknologi digital bahkan rela menggelontorkan uang dalam jumlah yang fantastis untuk meningkatkan layanannya. Melansir Avnik, kabel bawah laut pertama dibuat pada tahun 1856. Kala itu perusahaan Atlantic Telegraph Company membuat kabel telegraf kapal selam transatlantik pertama. Kabel bawah laut pertama terdiri dari 7 kabel konduktor tembaga yang dibungkus dengan 3 lapis bahan gutta percha. Saat ini dikenal sebagai karet. Selanjutnya, kabel itu dibungkus dengan rami beraspal dan selubung helix 18 helai dari kabel besi. Kabel bawah laut buatan Atlantic Telegraph Company digelar oleh kapal SS Great Eastern milik Isambard Kingdom Brunei. Namun, kabel bawah laut itu tidak bertahan lama karena kemampuannya menyebarkan sinyal dan tingkat ketahanannya. Beberapa tahun berselang, ada penambahan amplifier inline atau repeater, memungkinkan sinyal disebarkan melintasi jarak yang lebih jauh, dan peningkatan progresif dalam pemrosesan sinyal untuk meningkatkan kapasitas sistem ini. Telegraf pun beralih ke telepon, katup beralih ke transistor, dan polimer menggantikan karet. Tetapi desain dasarnya tetap sama, yakni konduktor tembaga yang dilapisi penutup isolasi kedap air, dengan pelapis baja untuk melindungi kabel di segmen pendaratan yang lebih dangkal. Sistem telegraf pertama diketahui selesai pada tahun 1872 di Australia. Sistem itu menggunakan rute darat ke Darwin dan kemudian segmen bawah laut pendek untuk menghubungkan ke Singapura dan dari sana ke India dan Inggris. Kabel bawah laut yang digelar ke Australia hingga ke Inggris
digunakan untuk telegrafi dan sistem telepon trans-samudra pertama berbasis radio. Butuh beberapa dekade bagi kemajuan elektronik untuk menawarkan layanan suara berbasis kabel. Melansir Transport Geografi, sistem telegraf ke kabel telepon dengan saluran Sistem telegraf beralih ke kabel telepon dengan saluran telepon transatlantik pertama (TAT-1) pada tahun 1956. Namun sejak awal, kabel bawah laut menghadapi masalah bandwidth, membuat komunikasi lintas samudera menjadi mahal dan banyak digunakan untuk transaksi bisnis atau pemerintah. Perkembangan teknologi transmisi serat optik memberikan dorongan yang substansial dalam pengaturan jaringan telekomunikasi global, karena memungkinkan bandwidth yang jauh lebih tinggi dan degradasi sinyal yang lebih sedikit. Throughput ratusan gigabyte informasi per detik menjadi mungkin. Kabel serat optik transatlantik pertama (TAT-8) dipasang pada tahun 1988. Berdasarkan data tahun 2020, hanya ada 300-an kabel bawah laut yang beroperasi di seluruh dunia dengan panjang seluruhnya mencapai 1,2 juta kilometer kabel. Desain fisik kabel dasar laut yang digunakan saat ini untuk sistem bawah laut ini hampir sama dengan desain awal. Hanya pembawa sinyal yang telah berubah dari tembaga menjadi serat. Unsur baja yang kuat disertakan pada pembawa sinyal dan kabel sinyal dibungkus dalam gel untuk mencegah abrasi. Biasanya kabel diletakkan di dasar laut, tetapi di daerah dengan aktivitas laut yang tinggi, kabel bersambung baja dapat dipasang ke dalam parit khusus. Dalam keadaan khusus, kabel dapat diletakkan di palung yang dipotong. Teknik pemasangan kabel pun tidak berubah secara signifikan. Seluruh kabel dimuat pada kapal peletakan kabel, diuji dari ujung ke ujung, dan kemudian kapal berjalan melintasi jalur kabel dalam sekali jalan. Yang ketiga yaitu blok diagram sistem komunikasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut ini adalah gambar blok diagram sistem komunikasi. Berdasarkan gambar 1.1 tersebut dapat diuraikan secara singkat isi tiap komponen penyusun blok diagram sistem komunikasi analog sebagai berikut. 1. Sumber informasi. Memberikan informasi sinyal masukan dan dapat dalam bentuk audio, video, maupun bentuk fisik lainnya. Yang kedua yaitu transducer input, yaitu mengubah informasi masukan, audio atau video, menjadi isyarat elektris sesuai dengan karakteristik komponen elektronika peralatannya. Yang ketiga yaitu modulator analog, yaitu memodifikasi dan menyesuaikan isyarat pembawa proporsional pada perubahan isyarat elektris masukan dengan media transmisi yang digunakan, misalnya gelombang radio. Yang keempat yaitu media transmisi, yaitu dapat berupa kabel maupun non-kabel. Proses di penerima pada dasarnya adalah kebalikan dari proses di pengirim. Dengan kata lain, sistem komunikasi adalah simetris antara sisi pengirim dan sisi penerima. Dengan garis cerminnya adalah media yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Beberapa sifat media transmisi yang merugikan diantaranya: 1. Peredaman, biasanya sangat kecil tetapi dapat pula besar. Kedua, distorsi, respon terhadap isyarat tidak sempurna. Sifat distorsi adalah jika isyarat tidak maka distorsi hilang. Yang ketiga yaitu interferensi, gangguan oleh isyarat lain terhadap media transmisi walaupun isyarat ditiadakan, interferensi tetap ada. Yang keempat yaitu derau, gangguan dari dalam maupun luar media transmisi yang tidak dapat diramaikan. Yang keempat yaitu contoh penerapan sistem komunikasi kabel laut akan dijelaskan oleh Frans. Baik, contoh penerapan sistem komunikasi kabel laut. A. Proyek SKKL. Lokasi proyek Jawa Bali, kabel ADSS 48 core. Panjang kabel 24,5 km. Landing point Muncar Jawa, Candi Kusuma Bali. Jadwal penggelaran
Minggu ke-4 Juni 2020. Jadwal operasi Q4 2020. Next. B. Kabel laut Telkom. Kabel laut Jasuka adalah sistem komunikasi yang menghubungkan ruas Batam hingga Pontianak. Kabel tersebut berada di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Panjang kabel Jasuka mencapai 10.860 km. Dikutip dari submarinecablemap.com. Menurut laman tersebut, pembangunan kabel laut Jasuka sudah dimulai sejak 2006 oleh PT Telkom Indonesia. Kabel laut Jasuka terdiri dari 4 kanal 40 G dan memiliki daya tampung hingga 16 kali lipat dari jalur kabel konvensional. Kabel laut Jasuka kemudian masuk dalam proyek pemerintah tentang pembangunan kabel laut Southeast Asia Japan Cable System (SJC) pada 2010. Sistem kabel laut SJC menggunakan teknologi SKKL terbaru dengan kemampuan menyalurkan 64 WL wavelength pada setiap fiber per dan 40 Gbps per WL, sehingga kabel laut SJC akan memiliki desain kapasiti 17 terabit per second yang dapat di-upgrade sampai dengan 23 terabit per second. C. Rencana pembangunan kabel laut. Khusus untuk rencana penggelaran kabel laut lintas provinsi, khususnya yang berada di wilayah rencana zonasi kawasan antar wilayah. Alur kabel bawah laut tersebut akan dianalisis lebih lanjut agar dapat tertampung dalam RZKAW yang disusun pada TA 2020. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari bab ini yang dapat kami ambil yaitu telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Pertukaran informasi menggunakan teknologi memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dan proses yang cepat. Dengan berkembangnya teknologi, maka infrastruktur jaringan telekomunikasi terus ditingkatkan. Instalasi jaringan tidak hanya dilakukan di darat, tetapi juga dilakukan di laut. Salah satunya sistem komunikasi kabel laut atau SKKL. Dengan adanya teknologi sistem komunikasi bawah laut di Indonesia, tentu hal ini sangat membantu serta memudahkan rakyat Indonesia untuk mengakses jaringan telekomunikasi, termasuk internet dengan mudah dan lancar. Kemajuan teknologi yang begitu besar tentu menuntun semua pihak untuk terus berinovasi dan menyediakan layanan komunikasi yang nyaman. Baiklah, itulah presentasi yang dapat kelompok 5 tampilkan. Saya selaku moderator minta maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.